Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan aplikasi WA atau Respon. Dan pada video kali ini saya akan membahas fitur terbaru yaitu untuk mendownload rekap data menjadi bentuk tabel. Nah, nanti bentuknya bisa berupa file PDF, berupa file JPEG, DocX maupun Excel ya. Nah, contoh seperti ini contohnya. Misalkan saya punya data baik itu sumbernya dari kuis atau ulangan atau dari isi formulir daftar hadir ataupun dari database manual seperti ini ya. Dan hasilnya seperti ini contoh hasilnya. Nah, seperti ini rekap daftar hadir siswa. Jadi siswa itu setiap hari mengisi daftar hadir dan nanti akan di-download rekapannya seperti ini. Misalkan rekapan kelas 10 TKROG seperti ini, 10 TKROG, terus tanggal 24 bulan 6. Jadi seperti ini ya rekapannya. Ini adalah hasil pencarian kelas 10 TKROG tanggal 24 bulan 6. Jadi seperti ini ya, ada 24 siswa ya. Bentuknya adalah file PDF. Nah, sekarang kita bahas cara membuat settingannya ya. Silakan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, pertama yang perlu dipersiapkan adalah pertama sumber datanya. Sumber datanya atau database-nya. Untuk database-nya ini bisa berupa dari isi formulir atau survei ya. Terus bisa berupa hasil dari kuis, nilai dari kuis, ulangan, atau bisa juga datanya dibuat manual. Nah, dibuat manual juga bisa. Terus contohnya seperti ini, saya punya data kuis ya. Ini adalah hasil ulangan dari siswa saya. Contohnya seperti ini. Ada nomor HP, ada NIS, ada nama, ada kelas ya. Ini soal mapelnya. Ini waktunya, waktu mulai, waktu selesai. Terus ini nilainya. Jadi database-nya ini berupa hasil dari ulangan menggunakan WA atau Respon. Atau bisa juga dari isi formulir. Contohnya seperti ini. Ada nomor formulir, ada tanggal formulir, ada nama, ada kelas, ada jumlah sholat ya. Ini adalah isian formulir. Atau bisa juga berupa database yang dibuat manual. Contohnya seperti ini, saya punya database siswa saya, ada nomor peserta, ada NIS, ada NISN, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, terus jenis kelamin, nama orang tua, dan alamat. Oh ya, untuk database manual ini pastikan untuk nama kolomnya itu tidak ada spasinya ya. Jadi misalkan seperti ini, saya hilangkan spasinya. Pastikan tidak ada spasi di nama kolom. Nah, seperti ini. Terus minimal itu adalah 4 karakter atau 4 huruf ya. Misalkan seperti ini. Nah, jadi minimal 4 huruf ya. Boleh 5, boleh 6. Jangan 3 atau apalagi 2 ya. Ini tidak boleh pakai spasi. Pakai underscore boleh ya, misalkan seperti ini, alamat underscore 1 boleh. Ini adalah database yang dibuat secara manual. Dan database-nya harus berupa teks ya. Di sini untuk ketentuannya, itu data wajib dalam bentuk format teks. Nah, ini untuk database-nya bisa berupa kuis, bisa berupa isi formulir, bisa data manual, membuat manual. Terus berikutnya adalah kita buat template docx-nya disimpan di dalam folder file WA. Nah, saya sudah membuat template-nya di sini di dalam folder file WA, saya buka. Nah, di sini ada file docx yang namanya adalah cek hadir. Ya. Huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh ya. Ini saya buka. Dan ini adalah isinya. Isi nanti rekapannya, nanti tampilannya seperti ini ya. Untuk judulnya silakan dibuat seperti apa bebas. Untuk kelas, karena nanti akan dicari berdasarkan kelas, maka di sini saya tulis ini adalah rekapan kelas apa ya. Terus tanggalnya, berarti ini rekapan tanggal berapa. Nah, di sini ada tulisan now. Now itu berarti maksudnya tanggal sekarang ya. Dengan format nanti yang tampil adalah tanggal, bulan, dan tahun seperti ini. Dan nanti untuk rekapannya itu berupa ini ada nomor, ada kelas, ada nama. Oh ya, untuk di atasnya untuk yang warnanya kuning ini bebas ya, bebas untuk tulisannya mau spasi maupun enggak pun nggak masalah. Terus untuk bawahnya adalah nama kolom di Excel-nya tadi. Pastikan untuk nama kolom yang di sini itu sama dengan di Excel-nya tadi. Ya, di Excel ini. Nah, ini tadi saya akan merekap bagian absen ini ya. Nah, perhatikan di sini. Nama kolomnya, ini kelas ya, kelas. Berarti yang ini, yang kolom E. Ini wajib sama ya. Terus nama, berarti kolom D. Terus jumlah sholat berarti kolom sholat ya. Berarti yang ini, yang F. Terus waktu pengisian itu berarti tanggal formulir.
Yang ini berarti yang B. Terus nomor WhatsApp berarti yang nomor telepon yang C ini ya. Ini wajib sama antara yang tertulis di sini dengan nama kolom yang ada di sini. Wajib sama. Lalu kemudian setelah ditulis nama kolomnya seperti ini, langkah selanjutnya adalah di bagian alt text di tabel ini itu sama dengan nama sheet-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk database-nya nama sheet-nya adalah absen ya, absen. Nah, di tabelnya ini juga harus namanya absen. Nah, caranya kita sorot bagian tabelnya, kita klik di mana saja bebas ya, boleh. Nah, nanti di bagian kiri atas itu ada tombol seperti ini, ada plus ya. Ini muncul seperti ini ya. Kalau di luar tabel kan enggak. Kalau di dalam tabel nanti muncul ini, yang tanda ini ya. Di klik kanan, nanti muncul beberapa menu, pilih yang tabel properties. Nah, seperti ini. Terus kita pilih menu alt text. Nah, ini alt text. Terus pastikan itu alt text itu sama dengan nama sheet-nya. Nama sheet-nya. Ya, nama sheet-nya tadi adalah absen. Absen berarti untuk alt text di sini wajib tulisannya adalah absen. Kalau tidak sama, nanti untuk rekapannya atau datanya itu tidak muncul di sini. Ini wajib sama dengan data nama sheet-nya, kayak seperti itu. Kemudian nanti sama dengan nama tabel ini, tapi yang di aplikasi ya. Nanti nama tabelnya harus sama dengan yang di sini. Oke, terus baru masuk ke menu pencarian atau cari data, kemudian pilih pencarian berdasarkan kolom yang mana. Ini berarti sudah di aplikasi ya. Dengan ketentuan, di sini untuk ketentuannya silakan nanti diperhatikan. Untuk nama kolom tadi minimal dalam 4 karakter, nggak boleh 3 ya, apalagi 2. Datanya wajib dalam bentuk format teks. Yang namanya format teks itu seperti ini. Kita misalkan punya data, kita Ctrl A atau di select all ya, di blok semuanya. Terus nanti di bagian type-nya di sini generalnya diganti dengan teks ya. Ini saya select all atau dipilih semua, terus nanti wajib berupa teks. Nah, seperti ini, wajib teks. Nah, seperti itu. Kemudian tidak boleh ada sel yang kosong. Maksudnya adalah ketika kita membuat tabel atau data seperti ini, itu tidak boleh ada data yang kosong. Misalkan ya, karena mungkin belum tahu ini tanggal lahirnya kayak gini. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalaupun kosong seperti ini, mau kosong seperti ini, silakan dikasih strip kayak gini, dikasih strip ya. Ini juga dikasih strip. Kalaupun mau kosong ya. Jadi tidak boleh ada sel yang kosong. Kalau yang di nggak ada datanya, dikasih saja strip kayak gini. Sudah selesai. Ataupun kalau misalkan mau lengkap ya berarti harus diisi semuanya. Jadi tidak boleh ada sel yang kosong. Terus kemudian nanti untuk ekspornya itu bisa berupa JPEG, ada docx, ada PDF, ada Excel ya. Tapi nanti ketentuannya untuk file JPEG atau gambar itu di halaman 1 saja. Ketika nanti rekapannya banyak, nanti yang muncul adalah halaman 1. Karena untuk file gambar itu tidak bisa tidak ada istilahnya halaman ya. Jadi ya cuma satu aja, satu halaman, yaitu halaman 1. Terus kalau misalkan dalam bentuk file PDF, itu maksimalnya adalah 3 halaman. Karena untuk versi gratisnya itu maksimal adalah 3 halaman. Jadi kalau sudah lebih dari 3 halaman, nanti halaman kampanye tidak muncul. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba jalankan aplikasinya ya. Ini file docx-nya saya tutup. Saya jalankan aplikasinya, ini yang autorespon WA U8. Saya buka aplikasinya. Nah, seperti ini aplikasinya sudah jalan. Dan ini sudah connect ya. Kemudian kita masuk ke menu pencarian data. Kita lihat di cari data di sini, menu pencarian data. Ini masih kosong ya, atau mungkin sudah ada tapi bukan yang cari data yang ini ya. Sekarang kita buat pencarian data tadi yang tabel absen ya, atau sheet absen. Oke, kita buat kata kuncinya. Oh ya, di sini untuk kata kuncinya tadi, untuk nama file docx-nya ini atau template-nya itu sama saja dengan nama key pencarian. Jadi di sini di pesan masuk itu wajib sama dengan nama docx-nya yang tadi kita siapkan. Nah ini cek hadir. Berarti untuk di aplikasinya di sini ya harus cek hadir. Nah, kalau di sininya kok hadir saja ya berarti untuk nama docx-nya juga mengikuti ya, harus sama.
Terus untuk tabelnya silakan dipilih sheet yang tadi kita ada datanya, yaitu data absen ya. Oke, untuk pencarian absen itu berdasarkan apa? Saya menginginkan berdasarkan tanggal formulir, jadi nanti rekapannya per tanggal berapa ya, dan kelas. Jadi kelas apa dan tanggal berapa. Kelas apa dan tanggal berapa. Untuk akurasi pencarian, pilih yang like saja. Kalau like itu berarti yang mengandung ya. Jadi kalau misalkan tanggal formulir, misalkan tanggal 26 bulan Juni 2021, cukup kita tulis saja 26 Juninya saja. Untuk 2021-nya nggak perlu. Terus untuk bagian pengirimannya, mau Excel, mau PDF, mau JPEG, mau docx, bebas ya, silakan dipilih. Kalau menurut saya pilih saja yang PDF. Kalau misalkan maksimalnya nggak sampai 3 halaman ya. Tapi kalau lebih dari 3 halaman, pilihnya yang docx. Tapi kalau cuma 1 halaman, maksimalnya 1 halaman tidak lebih, pilih yang JPEG saja. JPEG itu berarti cuma 1 halaman. Tapi kalau PDF maksimal 3 halaman, kalau docx bebas, mau berapa halaman pun bebas. Kalau Excel pun sama, berapa halaman pun, berapa baris pun bebas. Saya pilih yang PDF saja ya, saya PDF saja. Terus diklik simpan. Oke. Nah, nanti pencariannya adalah cek hadir, kemudian tulis tanggal formulir, kemudian kelasnya kelas apa. Oke, sekarang kita coba cek. Kita akses, kata kuncinya adalah cek hadir. Nah, di sini cek hadir, terus tanda pagar, kemudian adalah tanggal formulir. Nah, di tanggal formulir, di data absen, itu adalah ada tanggal 24, ada 25, ada 26. Misalkan saya akan mengambil data di tanggal 25 bulan 6 ya. Berarti di sini tulisannya adalah 25/06. Sama dengan yang ini. Mau strip 2021 juga boleh. Atau kayak gini saja nggak masalah. Karena tadi kita di akurasi pencariannya, ini pilihnya yang like ya. Berarti yang mengandung 25/6 pun nggak masalah. Terus saya akan mendownload untuk kelas ya. Karena tadi kan setelah tanggal formulir, kemudian kelas. Nah, berarti kelas apa? Misalkan saya tulis 10 TAVA. Di sini 10 TAVA berarti ini artinya adalah mendownload rekapan di tanggal 26 bulan 6 untuk kelas 10 TAVA. Nah, seperti ini. Kemudian saya kirim, enter. Nah, ini lagi diproses, ditunggu saja dan dikirim rekapannya. Hasilnya ini kita lihat ya. Untuk melihatnya bisa di folder cek hadir bisa, atau langsung di-download yang ini juga boleh. Kita cek di folder cek hadir ya. Nah, di sini tadi kita mencari di 10 TAVA ya. Kita buka. Nah, ini adalah rekap daftar hadirnya. Kelas 10 TAVA, ya, 10 TAVA tanggal 25 bulan 6. 25 bulan 6. Berarti cuma ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa. Jadi untuk barisnya ini menyesuaikan ya. Kalau ditemukan 4 data ya berarti munculnya 4. Kalau ada 10 data ya berarti munculnya 10. Dan seterusnya ya. Misalkan seperti ini lagi. Saya akan mencari rekapan data tapi bukan cuma kelas 10 TAV saja. Misalkan kelas 10 TAV saja. Nah, ini berarti ada TAVA, TAVB itu pun akan ikut. Ini nanti untuk rekapannya akan semakin banyak. Kita coba ya. Kita akses. Nah, seperti ini. PDF-nya sudah muncul. Kita coba cek filenya, yaitu yang 10 TAV saja. Nah, di sini ada TAVA, ada TAVB. Ya. Ini sesuai urutan yang ada di database ya. Ini berarti lengkap. Ada TAVA, ada TAVB, terus ini datanya. Data ini bersumber dari tabel yang tadi kita sudah siapkan. Ini dari daftar hadir siswa ya. Oke, berarti ini sudah berhasil. Terus kemudian saya akan mencari atau mendownload rekapan yaitu kuis. Nah, dari kuis pun bisa. Yang penting kita siapkan template-nya dulu. Nah, template-nya nanti misalkan ya, seperti ini. Oke, seperti ini untuk template-nya sudah saya buat. Ada rekap nilai UH. Ini nanti akan saya munculkan kelas apa ya, karena nanti saya cari berdasarkan bukan kelas tapi mapel apa. Saya
nanti mendownload berdasarkan mapel. Terus ini nanti munculnya adalah ada kelas, ada nama siswa, ada NIS-nya berapa, mapelnya apa, dan nilainya berapa. Nah, nanti di sini muncul ya. Untuk bawahnya silakan bisa ditambahkan kata atau kalimat apa bebas. Oke, untuk template-nya sudah saya siapkan. Nama template-nya adalah nilai UH. Maka di bagian pencarian tadi itu adalah nilai UH juga. Kita cari atau kita masuk ke menu cari data yang ini. Terus kita klik tombol baru. Terus di sini pesan masuknya adalah tadi sesuai dengan nama docx-nya adalah nilai UH. Nah, seperti ini ya. Kemudian di datanya atau tabelnya itu adalah tabel kuis. Nah, tabel kuis. Terus saya mencari berdasarkan nama mapel. Nama mapel itu adalah kolom soal. Nah, ini kolom soal. Terus mau send PDF bisa, send JPEG juga bisa. Misalkan saya ganti send JPEG ya, send JPEG. Terus di bagian akurasi pencarian untuk pilihnya yang eksak saja, nggak salah, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah disimpan ya. Kata kuncinya adalah nilai UH, terus kemudian pagar, terus diketikkan mapel apa, mapel matematika, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Oke, sekarang saya coba akses, yaitu kata kuncinya adalah nilai UH, terus tanda pagar, terus kemudian soal. Nah, soalnya adalah misalkan di sini kan untuk tabelnya itu isinya seperti ini. Nah, ini kuis ya. Untuk soalnya itu adalah yang ini, soal, yaitu mapel ya. Ada mat, ada IPA, ada BEing, ada BEin, dan seterusnya. Silakan ketikkan salah satu di sini. Misalkan saya akan mendownload nilai matematika, yaitu tulisannya mat ya. Berarti nilai UH pagar MAT. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, ini yang dikirim berupa file JPEG ya. Nah, di sini lihat, di sini untuk rekapannya tidak muncul. Tidak muncul ya, cuma satu yang muncul. Nah, itu alasannya adalah ini. Karena tadi di bagian template-nya, untuk nama tabelnya itu belum di rename atau belum diganti. Nah, ini kan tadi kan untuk rekap nilai ulangan harian, itu nama sheet-nya adalah quiz ya. Nama sheet-nya adalah quiz atau nama database-nya. Maka di tabelnya harus dinamai dengan quiz. Klik kanan, tabel properties. Nah, untuk alt text-nya ganti dengan quiz. Kalau tidak sama, itu nanti datanya tidak muncul kayak tadi ya. Untuk huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh. Nah, seperti itu. Jangan lupa disimpan. Kita coba akses kembali apakah hasilnya sama dengan tadi atau sudah berubah. Kata kuncinya sama, nilai UH, tanda pagar, terus MAT. Kita kirim. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini, nilai ulangan harian untuk mapel matematika ya. Seperti ini. Ada nama siswa, ada NIS, ada mapel, ada nilai. Oh ya, itu untuk file JPEG itu karena cuma satu halaman. Berarti kalau lebih dari ini berarti nggak bisa ya. Makanya kalau misalkan kira-kira datanya lebih dari satu halaman, pilih saja yang PDF. PDF itu maksimal 3 halaman. Kalau docx itu bisa lebih dari 3 halaman. Silakan pakai yang mana tergantung kebutuhan ya. Oke, saya coba send docx ya, yang file docx. Nanti berapa halaman kita cek. Nah, di sini ada mat docx, kita cek di folder nilai UH. Mat docx kita cek. Nah, di sini ternyata sampai 2 halaman ya. Ini 2 halaman. Ini di sini tertulis 2 halaman. Kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini ya, 2 halaman. Nah, ini hasilnya. Ini adalah rekapan khusus untuk mapel matematika. Di sininya belum muncul, kita hapus saja nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Terus sekarang yang terakhir adalah kita akan merekap di bagian tadi database yang dibuat manual, yaitu halaman biodata ya, atau sheet biodata. Misalkan saya akan mendownload rekapan biodata untuk atau berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin, misalkan yang laki-laki siapa saja, yang perempuan siapa saja. Berarti otomatis kita harus membuat template-nya dulu ya. Template-nya kita siapkan dulu. Untuk aplikasinya nggak perlu ditutup, nggak apa-apa. Karena kita nggak merubah database. Kita akan mengganti template-nya saja atau menambah template-nya. Kita buka folder file WA, kemudian di sini untuk docx-nya dibuat. Saya kopikan dari yang lain aja dulu. Terus ini rekap atau video data.
R biodata ya. Untuk nama docx-nya saya buka, lalu kita edit tabel-tabelnya. Oke, contohnya datanya seperti ini. Ini database-nya, kemudian ini adalah template-nya. Pastikan untuk nama kolomnya harus sama ya. Misalkan ini adalah NIS, muncul NIS berarti kolomnya kolom NIS, berarti yang ini ya. NISN berarti yang ini. Silakan ditampilkan mau kolom mana saja, bebas ya. Tidak harus semuanya dan tidak harus urut, nggak masalah. Mau ditukar-tukar juga nggak apa-apa. Yang penting nama tabel yang atau nama kolom itu wajib sama dengan yang ada di sini ya. NISN berarti NISN. Nama siswa itu nama kolomnya adalah nama, berarti yang ini nama siswa ya. Kurang nama siswa. Nah, seperti ini. Tanpa spasi. Terus nama orang tua itu nama kolomnya adalah nama orang tua tanpa spasi. Nah, ini terus alamat. Nah, ini. Kalau mau ditambahkan kolom lagi silakan, bebas. Misalkan saya tambahkan kolom satu lagi ya. Setelah alamat ada jenis kelamin misalkan JK jenis ke. Nah, di sini untuk nama tabelnya adalah JKLMN. Nah, seperti ini ya. Oke, saya simpan. Dan jangan lupa untuk tabelnya kita namai, klik kanan, terus tabel properties, nama sheet-nya adalah biodata. Berarti untuk alt text-nya saya ganti menjadi biodata. Oke ya, seperti itu. Oke, terus saya tutup, saya save. Saya cari berdasarkan jenis kelamin. Nah, sebelumnya kita buat dulu pencarian datanya, key-nya atau kata kuncinya. Kita klik tombol baru. Terus tadi untuk nama pencariannya itu harus sama dengan nama docx-nya ya, yaitu R biodata. Jadi R biodata. Seperti ini. Terus tabelnya atau sheet-nya adalah sheet biodata. Kata kuncinya adalah jenis kelamin. Nah, ini ya, jenis kelamin dicentang. Terus saya nanti downloadnya pakai docx saja, karena ini datanya banyak, berarti lebih dari 3 halaman misalkan. Berarti pakainya yang docx saja. Saya simpan. Oke. Nah ya, nanti kata kuncinya R biodata, terus pencariannya adalah berdasarkan jenis kelamin. Oke, saya coba cari R biodata. Nah, seperti ini R biodata, kemudian tanda pagar. Nah, jenis kelaminnya apa? Tadi kan jenis kelaminnya di sini pilihannya adalah cuma P dan L saja. Nah, berarti misalkan saya cari yang perempuan atau yang P. Kita coba ya. Enter, kirim. Nah, di sini ada P docx, berarti yang perempuan. Yang perempuan nanti muncul datanya. Kita lihat di folder R biodata. Kita buka. Nah, di sini hasilnya. Berarti yang jenis kelaminnya P semua seperti ini. Nah, ini kan ada sampai 26 siswa ya datanya. Ada NIS, ada NISN, nama siswa, nama orang tua, alamat, dan seterusnya. Ini biodata otomatis ya, muncul di sini. Tidak perlu kopas manual atau tidak perlu delete satu persatu, otomatis muncul. Jadi, dari data ini pun bisa. Terus, misalkan kita cari data yang laki-laki. Berarti R biodata, tanda pagar L. Enter. Nah, ini L-nya sudah muncul. Kita coba buka yang L. Ada berapa ini? Wah, ini banyak ya. Ini sampai 3 halaman. Nah, 3 halaman, 154 itu yang laki-lakinya. Oke, seperti itu ya. Silakan nanti teman-teman bisa mencoba sendiri, mengkreasikan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang membutuhkan file settingan yang ini, tadi yang sudah saya buat, bisa langsung cek di deskripsi. Nanti akan saya coba cantumkan linknya. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri, mempraktekkan sendiri. Oke, bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya, bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi juga. Silakan hubungi nomor saya, nanti akan saya berikan atau saya kirim aplikasi WA atau respon yang ini ya. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.